Gue bilang gitu, gimana pun robek lah, terserah. Gue keluarkan semua tenaga gue, bodo amat. Hembrah lah sekalian. Bahasa apa tuh? Pokoknya kak, bodo amat. Hai, welcome beautiful. Ketemu lagi dengan aku Abel. Apa kabar semuanya? Sudah lama tidak bertemu karena kemarin aku sempat cuti lahiran dulu ya. Iya, aku habis lahiran guys. Oh, senang. Ini video ini dibuat di tanggal 22. Ya, bisa dibilang belum sebulan ya. Aku habis lahiran, Masya Allah, tabarakallah. Jadi video ini aku mau bikin santai aja, kayak ini video comebacknya aku dan aku mau curhat sama teman-teman online aku, sama kalian. Jadi kalau kalian ada cemilan, coba diambil cemilannya dulu, kita sambil ngobrol-ngobrol bareng gitu ya. Yuk, aku tungguin. Video ini jadi emang sengaja aku pengen bikin untuk sharing sama kalian bagaimana cerita di balik proses persalinan aku, karena ini belum aku bahas juga di media sosial aku yang lainnya secara detail. Terus gitu aku juga mau sharing juga karena aku udah sempat berjanji ke diri aku gitu ya, kalau amin alhamdulillah aku bisa melahirkan sesuai dengan keinginan aku tuh pengen sharing kiat-kiatnya. Atau kayak bisa dibilang bagaimana ikhtiar aku supaya bisa melahirkan sesuai dengan yang aku inginkan gitu loh. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, jadi ini adalah kehamilan kedua aku. Jadi untuk yang kehamilan yang pertama, alhamdulillah aku normal juga, kakak kalau aku normal. Dan memang di kehamilan kedua ini aku dari awal hamil sampai di akhir tuh aku bener-bener memang niat banget mau normal juga gitu. Tapi aku bilang kayak berkali-kali aku mengafirmasi diri aku dan memberikan pesan juga, ngobrol terus ke adik di dalam kandungan kayak, ibu pengen banget ngerasain kontraksi normal tanpa induksi nak gitu. Karena yang waktu pas kalau tuh kan aku diinduksi dan rasanya ya Allah Tuhan, aku gak bisa menjelaskan. Dan menurut aku kayaknya kata-kata tuh gak bisa menjelaskan gimana sakitnya lahiran normal diinduksi. Tapi yaudah, sampai aku bilang kayak, nah ibu nggak mau, tolong berikan ibu kontraksi normal, berikan ibu gelombang cinta yang normal tanpa diinduksi ya, ibu pengen ngerasain banget kontraksi normal seperti apa gitu ya. Ini aku tuh amazed sih sama bagaimana the power of affirmation dan bagaimana ternyata bayi di dalam kandungan itu tuh cerdas. Dan kita tuh beneran bisa ajak ngobrol. Jadi aku punya cerita. Waktu aku lupa pas di week keberapa ya? Di week 30-an apa 32. Pada saat itu posisi adik tuh memang belum ke bawah kepalanya. Yang dimana tuh dokter aku udah bilang kayak ayo banyakin lagi olahraganya, banyakin yoga, pas segala macam, sujudnya supaya posisinya ada optimal gitu, kepalanya ke bawah. Of course dong, karena sebelum itu pun aku memang rutin yoga. Jadi ini salah satu kiatnya. Yang pertama adalah be aktif, karena pada saat kehamilan kedua ini aku lebih aktif karena waktu pas kalau kan pandemi ya. Jadi aku kebanyakan di rumah aja, walaupun aku tetap treadmill olahraga di rumah, tapi aku kerjanya juga cuma di rumah gitu. Sedangkan yang ada ini memang aku kerja di luar, olahraga juga, senam hamil juga gitu ya, yoga hamil gitu. Jadi itu bisa dimasukkan ke list kalian gitu. Aku tuh jujur panikan ya. Jadi pada saat dokter bilang kayak gitu, aku tuh makin aktif lagi, makin sering jalan, makin sering gerak. Jadi walaupun kayak aku tidak bersama guru yoga aku kalau misalkan lagi ada waktu luang pasti aku berusaha untuk yoga sendiri aja gitu, senam lantai, senam hamil di rumah. Tapi selain itu juga aku mengafirmasi si adik di dalam perut kayak, adik ayo sayang, posisinya optimal ya nak, taruh kepalanya di bawah. Itu berkali-kali setiap malam aku suruh ayahnya juga ngomong gitu. Sampai akhirnya di kunjungan dokter selanjutnya, alhamdulillahnya posisinya sudah bagus, kepalanya sudah di bawah gitu. Itu cerita yang pertama. Cerita yang kedua, waktu itu aku sempat deg-degan karena pada saat di week keberapa aku lupa lagi, week 35 apa ya, 35 apa 36 gitu, ternyata ada lilitan tali pusar yang sebenarnya seharusnya sih nggak usah sepanik itu gitu. Karena dokter aku, I love you Dokter Firman, aku sayang banget sama Dokter Firman, kita semua sekeluarga sayang banget sama Dokter Firman. Itu adalah dokter kandungan aku dari kehamilan pertama. Aku tuh udah panik banget karena pada saat dibilang, wah mem ini ada lilitan tali pusar nih gitu kan. Oh my god, aku mikirnya tuh udah macem-macem gitu. Tapi tenang aja, ini aman kok gitu, masih bisa kalau mau normal gitu. Semoga aja nanti dilepas sama adiknya ya lilitannya gitu. Aku kayak bisa kayak udah yang kayak gitu, aku kayak udah deg-degan apa segala macem. Cuman Ray juga mencoba untuk menenangkan, dan dokter aku tuh juga santai banget gitu, kayak tenang, it's okay, nggak apa-apa. Ini pun juga kayaknya loose gitu loh, bukan yang ngetat
gitu. Terus setelah aku tahu ada lilitan, lagi-lagi aku ajakin adik di dalam perut aku ngomong, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya aku juga ngajakin adik ngomong, aku suruh bapaknya ngomong, aku suruh kakaknya ngomong, si kakak Kalu, kayak dia ngomong gini, "Adek ayo lepasin tali tali pusarnya," gitu kan, lilitan tali pusarnya dicopotin ya adek, ayo bantu ibu apa segala macam. Pokoknya aku ajakin dia ngomong terus, "Adek ayo bantu ibu, ayo kita berjuang bersama-sama." Pokoknya semua afirmasi positif yang melahirkan dengan cara yang aku inginkan, yang aku mimpikan, itu benar-benar semua itu aku sampein. Kelihatannya aneh banget, kelihatannya kayak konyol, kayak lo ngomong sendiri ya, tapi ternyata it works. Di kunjungan selanjutnya, alhamdulillah dilepas lilitan aku kayak, kayak ini berlebihan, cuman aku happy banget pada saat itu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak adek, terima kasih banyak. Aku benar-benar berterima kasih, bersyukur banget sama adek, kayak adek pintar banget gitu. Udah, lalu aku tuh juga baru ingat pada saat pas aku kayaknya udah masuk trimester ketiga gitu, aku sering ngajakin ngobrol kayak gini, "Deh nanti pas ibu lahiran, pas ibu ngeluarin kamu, izinin ibu dong, ibu tuh pengen banget tampil cantik." Ya Allah, centil banget gue. Hah, gue lagi gitu. "Ibu mau banget dong, ibu udah nyatok, cantik, ibu dandan, ibu pengen banget dong ketemu kamu dalam keadaan ibu cantik banget. Pokoknya keadaan paripurna." Gue ngomong kayak gitu. Ih, aneh banget sih. Tapi kalau kalian lihat konten di Instagram, di TikTok, itu semuanya yang aku ngasih lihat video aku lahiran ya, melahirkan dalam keadaan bedi. Yes, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah Allah mengizinkan dan adik mendengarkan doa ibu ini. Jadi pada saat itu, kalau kalian ngeliat kan videonya kayak, ih Abel tuh lahirannya cepet banget, lancar banget. Well, sebenarnya ada rasa ketar-ketir dalam hati dan jiwa raga ini. Jadi dokter tuh udah sempet bilang, ini nanti tuh ini kan udah kehamilan kedua ya, biasanya tuh lebih cepat. Sepertinya nanti di week 38 udah siap-siap gitu kan ya. Jadi makanya waktu pas di week 37 aku tuh udah cuti dari pekerjaan aku gitu, untuk nesting, buat siapin itu segala macam lah ya. Nah, selesai nih, di udah masuk week ke-38 kok tidak ada tanda-tanda itu. Dan kalau boleh jujur, memang kehamilan pertama, kehamilan kedua tuh lumayan beda. Di kehamilan kedua ini aku bener-bener berasa I'm so pregnant gitu, bener-bener berasa hamil banget gue. Yang kontraksi palsu lah, yang jalannya susah, pelvic gue sakit, kayak bagian bawah tuh rasanya ketekan banget setiap jalan. Pokoknya yang dialami ibu-ibu hamil yang rasanya kayak badannya tuh sakit gitu, ini saya rasakan di kehamilan kedua ini. Karena dulu pas Kalu tuh kayak yes chill gitu, kayak aku masih bisa berjoget-joget apa segala macam, bener-bener gak berasa hamil sampai pas mau lahiran pun biasa aja. Nah terus udah gitu pas deket-deket lebaran, aku udah feeling kayak harusnya gue sebelum lebaran deh, tiba-tiba sebelum lebaran gak lahir-lahiran juga. Terus udah gitu pas lebaran gak lahiran juga gitu ya. Padahal tuh kontraksi-kontraksi palsu itu tuh udah datang. Padahal waktu pas Kalu tuh aku gak pernah ngerasain kontraksi palsu ya. Nah kontraksi palsu itu biasanya tuh aku rasainnya pada saat malam hari. Itu sering banget. Rasanya tuh seperti kayak sakit perut PMS gitu. Kenapa nih gitu. Tapi ya emang belum beraturan, makanya disebutnya masih kontraksi palsu gitu ya. Terus pas lebaran gak lahiran-lahiran juga. Lebaran pertama, kedua, ketiga makin panik dong gue, karena itu aku udah masuk 39. Nah pada saat aku kunjungan nih untuk cek kehamilan USG aku tuh, itu pas abis lebaran, kalau gak salah tuh di lebaran kedua apa lebaran ketiga aku lupa. Terus nah dokter aku tuh sangat suportif juga, dia tahu bagaimana aku pengen banget lahiran normal. Anyway, disclaimer ya, ini aku tidak mendiskreditkan siapapun ibu dengan apapun cara persalinannya, karena menurut aku perjuangan seorang ibu tidak berhenti pada saat persalinan atau melahirkan, tidak, karena panjang banget. Dari hamil, persalinan, postpartum, menyusui, membesarkan anak itu. Jadi kayak well, apapun cara ataupun metode yang kalian tempuh, it's okay mom, you do you. Oke, kalian yang tahu yang terbaik buat diri kalian sendiri, buat anak kalian sendiri, dan dokter kalian juga tahu apa yang terbaik. So ya, dengarkanlah ya. Tapi ini aku cerita dari sisi aku, karena memang aku tuh pengen banget lahiran normal lagi, karena aku ngerasainnya pas pertama aku happy, jadi yang kedua aku mau lagi lahiran normal. Anyway, lanjut pas di kunjungan aku tuh udah masuk di week 39. Itu aku deg-degan banget, karena jadi intinya pada saat aku datang itu tuh seharusnya tuh di hari Jumat aku tuh udah masuk genap 40 weeks, yang dimana dokter aku ini ngomong kayak gini, wah adiknya betah banget nih ya di perut gitu kan. Aku udah yang kayak gue udah stres banget all week. Pas lebaran pun gue udah stres kayak
Gimana ini kalau nggak keluar gitu kan. Wah, adiknya betah banget. Nah, waktu itu pas kehamilan pertama, kenapa aku diinduksi? Jadi memang ceritanya adalah ketuban aku tuh rembes dan aku tidak tahu gitu loh, nggak sama sekali, nggak ada rasa, nggak ada basah di mana-mana. Tapi ternyata pas dicek air ketuban aku tuh benar-benar sudah sangat berkurang. Yang dimana pada saat hari itu juga dokter memberikan pilihan mau SC kalau mau cepat atau mau tetap normal tapi harus diinduksi, dan aku pilih nggak apa-apa normal diinduksi, let's go gitu. Itu yang waktu kakak Kalu ya. Nah sedangkan yang di kehamilan kedua ini aku tuh sempat deg-degan, gue takut banget nanti air ketubannya tiba-tiba berkurang atau misalkan plasentanya sudah tidak optimal lagi, bolong-bolong apa segala macam gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata semuanya tuh masih bagus banget gitu. Dokter juga bilang semuanya tuh masih bagus banget, kayaknya memang adek terlalu betah deh di dalam karena memang kondisinya masih bagus banget gitu. Oh gitu dok, alhamdulillah, karena itu yang aku takutin. Aku takut banget tiba-tiba tuh air ketuban aku rembes lagi, berkurang lagi gitu. Itu yang aku takutin banget. Tapi alhamdulillah ternyata semuanya itu aman. Terus dokter bilang, nah mem, ini kan hari Jumat, mem sudah genap di 40 weeks ya, dia bilang gitu kan. Kalau misalkan adik belum mau keluar juga, maaf ya meme, kita terpaksa induksi gitu. Di situ aku kayak haruskah aku merasakan itu lagi gitu. Itu gue udah deg-degan banget, tapi aku senangnya karena dokter tahu kan dari awal aku maunya tetap normal. Jadi aku senang karena dokter tuh masih tetap mengusahakan aku untuk kelahiran normal gitu, walaupun tetap diinduksi, tapi it's okay. Jadi aku bilang, iya dok, ini mengajarkan aku banget. Mungkin ini adalah pelajaran juga yang bisa kita petik bersama ya, dimana what's meant for you ya kamu akan dapetin gitu loh. Jadi sesuatu yang kayak kamu menggebu-gebu pengen gitu, tapi kalau misalkan memang belum saatnya ya belum saatnya gitu. Jadi di sini tuh aku kan sangat menggebu-gebu kayak pengen lahiran normal. Aku sempat kayak pengen dia keluar ya dia sebelum lebaran, ternyata nggak dikasih. Dia keluar ya dia pas lebaran, ternyata nggak dikasih, kayak gitu-gitu kan. Nah pada saat dokter bilang kayak gitu, itu adalah momen dimana aku langsung kayak berpasrah dan ikhlas. Di situ aku berdoa kayak, ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu, apapun caranya. Dan di situ aku bener-bener kayak udah pasrah dan ikhlas. Jadi apapun caranya ya udah aku kayak legowo gitu, aku terima. Yang penting aku dan bayi aku, terutama bayi aku tuh sehat, bisa dikeluarkan dengan selamat pastinya. Jadi di situ aku kayak, oh iya, selama ini tuh gue terlalu menggebu-gebu, gue terlalu ambi banget gitu ya dengan keinginan ini, keinginan diri ini. Dan kalian tahu apa yang aku lakuin? Ini lucu banget, agak konyol, tapi menurut aku ini menyadarkan aku sebagai seorang orang tua gitu ya, bahwa it's okay kalau misalkan kalian punya salah gitu ya ke anak kalian, minta maaf. Karena pada saat itu pulang-pulang dari dokter, yang aku lakukan adalah aku ngobrol sama bayi di kandungan aku. Aku ngomong apa? Aku minta maaf. Aku bilang gini, adek maafin ibu karena selama ini ibu nge-pressure adek, kayak misalkan adek keluar dong di tanggal sekian, adek keluar dong sebelum ini, adek keluar dong pas ini. Aku selalu kayak gitu, ajakin dia ngobrolnya kayak sesuai dengan yang aku mau, kayak nge-push dia banget. Padahal kan waktu lahiran itu adalah tergantung dari kesiapan tubuh kamu dan kesiapan bayi di dalam tubuh kamu gitu loh. Jadi ya kita nggak tahu nih kapan gitu kan. Jadi makanya aku bilang, maafin ibu ya, selama ini ibu terlalu ngasih pressure buat kamu. Sekarang ibu tahu banget semuanya tergantung dari siapnya adek kapan mau keluarnya. Ibu sekarang benar-benar ikhlas, ibu pasrah. Kapanpun adek siap, insya Allah ibu siap. Dan apapun cara yang adek pilih untuk keluar, insya Allah ibu terima. Maafin ibu. Aku bener-bener kayak berkali maaf. Terus gitu aku nangis kayak, maafin ibu ya nak, ibu bener-bener minta maaf, maafin ibu gitu. Dah, jadi situ aku kayak udah pasrah, udah legowo. Aku udah cerita, curhat sama suami aku terus, udah kayak nangis-nangisan juga. Lalu tidak pantas. Tidak pantas. Maaf dia takut tiba-tiba gitu. Sorry. Terus habis itu adalah masih lebaranan gitu ya, masih suasana lebaran. Jadi aku datang ke rumah mertua aku. Terus udah gitu setelahnya gue ke PIM 5 dengan perut gede itu, dimana kayak perut bawah gue udah sakit banget ya, kayak itu berasa tuh kayak mau keluar kayak ke bawah gitu. Udah sesungguhnya sudah tidak kuat, tapi aku masih berusaha gitu. Ayo aktif, harus banyak gerak. Aku tuh baru tahu kalau kita ke PIM 5 itu harus melewati apa, JPO ya. Pokoknya kita nanjak dulu tuh tinggi banget, naik tangganya, abis itu wah kayak gitu. Itu perjalanannya jauh dan kayak gue udah kayak gitu, cuman gak apa-apa, aku kuat. Aku bilang aku pokoknya tetap mau berusaha, mau tetap aktif. Habis itu kebesokannya aku yoga sama dula aku. Dula/bidan. Terus pas habis yoga gini aku ceritalah keluh kesah aku gitu kan, yang aku stres, nggak lahiran gitu kan. Padahal itu udah di 39 week lewat 4 hari. Di hari itu tuh pas aku yoga. Terus siang-siang udah selesai yoga, habis itu ditanyain, Kabel mau nggak kita induksi alami?
Di pikiran gue, apa nih induksi alami gitu kan, karena banyak ya cara-caranya ya induksi alami gitu. Emang bisa, aku bilang gitu kan, emang gimana, yuk gitu. Yaudah, akhirnya dulu aku ini shout out untuk Niken, terima kasih banyak sudah menemani perjalanan kehamilan aku sampai lahiran aku. Jadi si Niken ini dulu aku, dia melakukan beberapa metode kali ya untuk induksi alami, dari pijat oksitosin apa segala macam, pokoknya aku melakukan induksi alami sampai akhirnya ditawarin gini, Kak mau cek pembukaan dalam nggak? Wih, buat yang belum tahu cek pembukaan dalam boleh tolong cek. Ya intinya adalah dicek dari dalam. Nah ini adalah education buat kalian ya, buat yang belum hamil ataupun melahirkan. Terus dari gitu aku bilang, aku tuh baru kemarin ketemu sama dokter, terus katanya kalau misalkan emang nggak ada kontraksi nggak perlu cek pembukaan dalam gitu kan. Terus kata dulu aku, nggak apa-apa Kak, yuk kita cek yuk. Lalu saat dicek, sorry maaf kencengan. Lalu pas dicek pembukaan dalam, kan memang rasanya tuh menyebalkan sekali ya. Pembukaan dalam itu bukan menyebalkan lagi, nggak enak, nggak nyaman gitu. Cuman kayak oke, let's go. Dan aku tuh nggak ada rasa gimana. Pas dicek, pas lagi dorongin, wah Kak, ini mah udah pembukaan 2 kayaknya. Terus kayak gue, gue kayak serius Kak? Iya Kak gitu. Terus pas doi keluarin tangannya, jebret, itu sudah dengan derong alias darah, tapi darahnya tuh yang darah coklat gitu, yang dan kental semua gitu kan, pakai sarung tangan, itu udah kayak gini semua. Dan since cek bukaan dalam, akhirnya aku harus pakai pembalut. Halo adek sayang, maaf ya kalau tiba-tiba ada suara adek. Ya jadi since abis cek pembukaan dalam itu aku harus pakai pembalut yang panjang, yang maternity, karena emang udah keluar terus. Itu rasanya aku deg-degan banget, aku excited, aku bersyukur, alhamdulillah. Aku kayak, ini beneran gak sih? Udah ada pembukaan beneran gak sih? Karena aku gak ngerasain apapun gitu. Lalu pas selesai itu, si Dula aku ngomong gini, Kak ini kayak feeling aku nanti malam deh gitu. Terus gitu gue gak percaya, karena selama ini tuh cuma di PHP-in doang gitu loh sama si Ade, cuma dikasih kontraksi palsu dan gue gak ngerasain apapun gitu, gak ada ngerasain kayak sakit apa segala macam. Jadi emang iya, ngapain sih? Aku cuma kayak gitu doang. Iya Kak, nanti aku paling cuma izin makannya deket-deket sini, nanti Kak kabarin aku akan ke rumah sakit. Terus aku mikir kayak, lucu loh gitu, kayak ini nggak mungkin dalam waktu dekat, nggak mungkin dalam malam ini juga. Jadi di hari itu setelah udah nikah, Dula aku pergi pulang. Memang di hari itu tuh, itu hari dimana itu sebenarnya tuh udah lebaran keempat apa kelima. Tapi memang kita tuh ada jadwal photoshoot pakai baju lebaran di hari kedua, karena waktu pas baju lebaran hari kedua tuh kita belum sempet foto. Jadi kita pakai lah. Nah jadi setelah ya abis yoga, aku mandi, aku iniin rambut, dandan, terus udah gitu gue merasakan kayak kok pinggang saya sakit gitu, kayak kenapa ya gitu, kok gini ya. Kalau kita baca-baca sih katanya kalau mau lahiran kontraksi pinggangnya suka sakit. Nah karena soal dulu tuh pas yang kalau tuh nggak ngerasain sama sekali tuh pinggang sakit gitu nggak ada. Terus kayak gitu sambil dandan, kok gini ya perut ya gitu, kayak rasanya diremes gitu kayak tapi biasa aja, bukan yang aku ngerasa sakit banget. Dah gue lanjut aja tuh dandan, datang lagi, kok gini ya gitu. Sampai ada pas udah selesai, udah cantik banget, habis kita foto, kok makin nggak nyaman nih perut, kayak datang hilang, tapi dalam waktu lama. Abis itu datang lagi ini, sampai Re tuh udah deg-degan karena Re ternyata tuh udah diwanti-wanti juga sama si Dulanya bahwa Re mau nge-gym kan, katanya ya udah jangan jauh-jauh ya nge-gymnya, pokoknya jaga-jagalah, Abel nih kayak bisa anytime soon akan lahiran, yang dimana gue nggak percaya pada saat itu. Abis itu maghrib ya udah bisa, aku cuma goyang-goyangin aja deh, pokoknya pakai gym ball, goyang-goyang apa segala macam. Terus ada saudara juga datang gitu kan, Abel udah mau lahiran ya gitu. Enggak, kayak apa, aku masih bawa santai. Sampai akhirnya gue ditemani sama siapa? ChatGPT, ya Allah Tuhan. Jadi aku ngasih waktu kontraksinya aku. Sampai habis itu dia bilang kayaknya ini udah mulai beraturan nih, kamu udah harus ke rumah sakit sekarang. Terus gitu gue mikir kayak, kayaknya belum deh, soalnya gue belum merasakan apa-apa, gue belum merasakan sakit gitu. Terus kayak gitu dia bilang lagi, ini udah makin pendek-pendek waktunya, ayo kamu harus ke rumah sakit sekarang. Ya apa sih gitu kan, gue kayak apa sih lo nyuruh-nyuruh gue, si ChatGPT ini. Lalu aku chat lah ada orang rumah sakit gitu. Aku nanya, kalau misalkan malam ini aku mau lahiran, berarti gimana sih sistemnya, ke IGD kah atau gimana gitu kan? Ya ternyata ke IGD gitu. Ya udah, habis itu aku cobalah chat sama objin aku ini. Aku kasih tahu tanda-tanda aku gini, aku udah kayak pakai pembalut terus, udah berdarah terus, dan aku udah ngerasain kontraksi tapi kayaknya masih ini doang sih dok, nggak sakit apa segala macam. Lalu dokter langsung bilang, ke rumah sakit sekarang mem.
langsung lah. Oke, let's go. Dan itu tuh alhamdulillah kan hospital bag udah aku siapin tuh dari week 36. Jadi udah dari jauh-jauh hari udah aku siapin. Itu semua udah ketar-ketir. Kalau happy banget, kalau excited banget dia sampai loncat-loncat, semuanya kayak excited banget. Dan di situ aku dianterin Adit sama 2 sepupu aku, sama Ray juga. Pada saat di mobil tuh aku masih hahihi, ini beneran gak sih? Kayaknya gue belum mau lahiran deh. Kayak karena udah sering di PHP-in gitu loh, jadi kayak masih nggak yakin. Sampai akhirnya datang ke rumah sakit, dicek pas di IGD, ternyata alhamdulillahnya benar, kontraksinya udah per 3 menit sekali dan bagus katanya kontraksinya. Terus kayak aku mikir, oh legit man, ternyata dari tadi tuh gue beneran kontraksi gitu, karena aku masih berpikir ini kontraksi palsu. Lalu ternyata aku langsung disuruh pindah ke ruang bersalin, dan bidan yang menjaga aku ternyata dapat telepon dari obgyn aku yang sudah di jalan ternyata gitu ya, untuk menuju rumah sakit. Dibilang kayaknya udah seharusnya dipecahin aja ketubannya gitu, izin ya apa namanya, harus dipecahin aja ketubannya supaya lebih cepat prosesnya. Wow, gue udah deg-degan kayak bakal diapain nih gue dipecahin ketubannya gitu kan. Oke, nggak apa-apa, udah aku lakukan. Terus pas udah masuk di ruang bersalin, udah ganti baju ini, abis itu kan kayak ada nasi goreng, ayo mau makan nggak gitu. Udah deh makan 1 suap gitu kata ini susternya, izin pecahin ya. Nah itu tuh pada saat itu udah ada kontraksi tuh kan, tapi nggak yang sakit banget. Ya udah kayak gue masih bisa, masih kayak oke, ya biasa aja. Ternyata benar saja ketika ketuban itu dipecahin gitu, pas kontraksi itu datang rasanya mantap. Ternyata makin berasa kayak kayak gitu, kok gini, udah. Aduh seru banget sih. Tapi aku senang banget karena pada saat aku lahiran kan aku didampingin sama Ray sama Dula aku. 1 tangan megang Ray, 1 tangan megang Dula. Itu untungnya gue udah menggunting kuku ya, karena aku remes tangan mereka. Sakit ya, sakit. Dan kayak Allahu Akbar, kayak udah zikir aja terus gue, zikir. Setiap datang tuh zikir apa segala macam. Dan itu karena udah dipecahin ketuban, jadi udah nggak bisa berdiri lagi ya BTW. Udah gak bisa berdiri lagi, jadi cuma tidur doang biar ke sebelah kiri. Pas pembukaan makin naik, itu kan nasi goreng gue masih ada ya, gue mau disuapin, udah gak bisa makan, gak bisa dong, udah kesakitan. Yang dimana saya sebenarnya belum makan pada hari itu, baru udah makannya tuh makan kurma, udah makan 7 kurma di hari itu BTW. Jadi kayak kekuatan gue tuh cuma ada tuh dari si kurma itu tuh, si energi gue dapetnya dari kurma. Habis itu udah makin naik, wow sudah mulai kayak eksorsisme saya, udah mulai melengkung badan saya, kayak sakit. Yang tadinya kayak huha gitu kan, huha pokoknya didampingin kayak sama Dulanya, sampai gue udah nggak bisa lagi, sakit, Allahu Akbar ya Allah. Itu lucu banget. Kalau karena sekarang udah di posisi seperti ini, jadi udah happy ya. Jadi pas udah mulai makin intens itu udah bener-bener kayak sakit ya Allah sakit. Itu aku nggak inget lagi udah pembukaan berapa, tapi udah semakin intens yang badan gue udah mulai melengkung. Oh aku inget banget, jadi pada saat aku mau kayaknya itu udah mau posisinya pembukaan lengkap, itu aku cuma bisa bilang gemeteran aku bilang kayak gitu, mau muntah aku bilang kayak gitu. Karena kan emang dikasih tahu ya kalau misalkan pembukaan lengkap biasanya kalau mau ngeden, mau fufu, mau pupu tahu ya, itu tuh tandanya udah pembukaan lengkap. Nah jadi dikasih tahu terus, kasih tahu ya kalau misalkan udah mau pupu gitu. Kayak mau muntah, aku cuma bisa bilang kayak gitu, gemeteran. Sampai akhirnya pas udah gitu mau pupu bilang kayak gitu. Akhirnya datanglah si pahlawan aku ini, my hero Dr. Firman sayangku, datang, halo mem, dengan cerianya gitu kan, halo ayo gimana ya, dan segala macam. Hap, dinaikin kaki, ya oke, siap ya gitu. Gue kayak udah gak kuat. Jadi pada saat kontraksi itu datang, dorong gitu. Oke, aba-aba ya mem ya, dari saya ya, udah mulai ini baru dorong. Oke, untungnya ada Dula. Jadi kalau kemarin itu teknik aku mengejan adalah gini, lucu banget, dia ngomong gini, ayo gemes, gigi ketemu gigi gemes, jadi gini gitu kan. Ada yang orang macam-macam kayak teknik tiup gitu ya, ini enggak, ayo gemes, ya udah jadi kayak gitu, jadi ngeden. Nah, di situ yang aku bisa rasakan adalah pada saat mengeden itu, mengeluarkan bayi itu, pertama ini jauh lebih berasa daripada Kalu. Waktu itu Kalu tuh lahir 2,7, Ade 3,2, nggak terlalu besar juga ya, walaupun emang laki-laki biasa lebih besar ya. Cuman aku merasakan pada saat mengeluarkan si Ade ini lebih sulit dan lebih berasa keluarnya. Dan pada saat itu, pada saat mengejan, di otak aku kayaknya nggak mungkin deh gue bisa ngeluarin bayi ini gitu.
nggak kayak nggak bisa deh, itu bener doang aku, nggak kayak gue nggak bisa deh, ini kayaknya nggak mungkin deh bayi ini keluar, nggak akan bisa deh, ayo bisa, ayo bagus mem, pokoknya didukung terus kan, di support terus tuh, ayo mem bisa. Nah pada saat itulah kayak, nah bagus mem nih udah kelihatan rambutnya. Pada saat itu aku kayak gue bilang gitu, gimana pun robek lah, terserah, gue keluarkan semua tenaga gue, bodo amat, hembrah lah sekalian, gak sama tuh, pokoknya kak, bodo amat, itu benar di otak gue tuh kayak, itu dengan kekuatan, udah dengan semua kekuatan gue gitu, bodo amat, apa terjadi, kayak gitu kan. Dan anyway, aku nggak angkat bokong, nggak apa, pokoknya semua caranya tuh udah, kalau kata dokter tuh udah bagus banget. Tapi memang kata dokter memang apa ya, anatomi aku lah bisa disebutnya lumayan tipis, jadi ya lagi-lagi ya ada sobekan, lebar juga gitu, dan memang harus dijahit juga. Dan pada saat itulah keluarlah si bayi ini, itu rasanya kayak lega apa segala macam, kayak masya Allah tabarakallah. Dan pada saat dijahit ya berasa kayak dok gitu kan. Nah kalau yang dulu tuh, kalau tuh sempat aku tuh di bius total karena aku pendarahannya tuh banyak banget, tapi yang pas adek ini aku nggak di bius total, jadi aku masih berasa kayak dok cuma kayak gitu. Anyway, aku lupa kasih tahu kalau pain tolerance aku tuh lumayan tinggi gitu ya, jadi oke. Terus udah gitu ya udah, setelah lahiran kayak 2 jam apa 3 jam setelahnya aku minta diantarin buat pipis ke kamar mandi. Aku udah belajar jalan, tapi karena pada saat aku habis lahiran itu aku pendarahan lagi juga dan lumayan banyak, jadi aku kayak dikasih obat yang dimana pokoknya bikin kontraksi terus gitu, supaya untuk, katanya aku lupa ya istilahnya gimana, pokoknya dibikin kontraksi terus supaya nggak bleeding terus lah intinya gitu, karena aku lumayan pendarahan udah lumayan banyak. Jadinya ya udah, itu selama habis lahiran gue udah capek banget, udah pengen tidur banget tapi nggak bisa tidur. Karena apa? Karena saya masih merasakan kontraksi, dan kontraksi itu yang terus-terusan gitu loh, yang kayak kontraksi rasa sakit perut lagi datang bulan. Dan itu tuh nggak ada yang kayak per 1 menit, enggak, bener-bener terus-terusan konstan. Jadi dari adik itu keluar 00.25 sampai paginya tuh, sampai jam 7 pagi tuh gue nggak tidur karena ngerasain si kontraksi itu. Sampai gue ngomong tuh sama bidan dan susternya kayak, sus boleh nggak sih stop aja obatnya, nggak kuat, sus mau tidur aja gitu. Sabar ya bu ya, soalnya kata dokter masih harus dipakein ini gitu obatnya. Yaudah, habis itu pas udah mulai kayak agak pagian jam 8 jam 9 baru habis itu obatnya dicabut, boleh, baru deh bisa istirahat. Gitu sih sebenarnya kayak kurang lebih cerita tentang si persalinan aku gitu ya. Jadi kalau dibilang kayak lancar-lancar aja, enggak, bosnya bukannya enggak sih, tapi kayak banyak banget sebenarnya dramanya di belakang itu. Belum lagi drama-drama gue pas hamil, drama kehidupan gue pas hamil, melahirkan, sampai sekarang menyusui, ada aja gue bilang la ilaha illallah, untung saya masih waras hari ini, masya Allah tabarakallah. Nah di sini tuh sekalian tadi kan aku udah ngejanjiin ya gimana kiat-kiatnya. Tadi kan aku udah bilang aku stay aktif banget selama aku hamil. Aku tuh mual, muntah, dan sakit-sakitan itu di trimester pertama doang. Trimester kedua, ketiga tuh aku aktif banget, aku karena kerja cari uang sayang. Terus udah gitu aku yoga, terus udah gitu aku juga lihat gerakan-gerakan di YouTube, di TikTok apa segala macam yang membuat posisi janin tuh lebih optimal. Dan ini yang suka disepelekan, yaitu tadi aku bilang memberikan afirmasi positif, ajakin ngobrol si janinnya, adik di dalam perut. Itu menurut aku penting banget, diajakin ngobrol terus, bacain doa juga. Aku suruh kakaknya ngomong ke perut, aku suruh bapaknya ngomong juga. Aku sampai nulis di catatan aku what I eat during pregnancy, karena memang aku udah punya janji ke diri aku sendiri kalau misalkan aku bisa lahiran secara normal sesuai dengan yang aku inginkan gitu, aku akan share ke kalian. Yang setiap hari yang aku konsumsi pada saat aku hamil yang gak boleh aku skip pada saat sarapan adalah aku minum 2 butir telur, 2 ya sebenarnya kalau mau lebih juga nggak apa-apa, tapi aku biasa 2 gitu. Habis itu aku sarapan, ya udah sarapan apa aja sih gitu. Pada saat hamil tuh aku nggak ada terlalu banyak pantangan karena dokter aku tuh santai banget, dia baik banget, pokoknya dia selalu memberikan afirmasi positif juga. Pokoknya intinya yang dia berikan adalah pemahaman bahwa kamu tuh harus happy supaya babynya juga happy. Apapun makanan boleh, yang penting jangan daging mentah, ikan mentah kayak gitu. Tadi gue ngomongnya minum ya, maaf ya, maksudnya makan telur, maaf nih kalau misalkan salah nih ya, maaf ya. Makan 2 butir telur, kalau aku putih telurnya. Tapi terus udah gitu aku juga makan almondnya, tapi tuh yang almond yang nggak pakai garam apa ya, jadi almond aja aku cemilin karena setahu aku tuh itu bagus banget buat pada saat kehamilan dan juga untuk perkembangan otak janin setahu aku ya. Terus aku juga suka banget blueberry, aku makan blueberry, dan ini menurut aku tuh kayaknya salah satu yang
faktor penting juga kali ya. Dan mungkin kalian juga pernah lihat kalau misalkan yang lagi hamil nih atau ibu-ibu yang sudah melahirkan yang punya anak juga mungkin tahu, pernah lihat di FYP-nya di TikTok, ternyata tuh si kurma ini tuh bagus banget kalau misalkan di akhir-akhir kehamilan gitu ya, dikonsumsi tuh bagus banget karena dia tuh bisa melunakkan rahim setahu aku. Banyak nih pokoknya benefitnya. Jadi memang aku itu rajin banget makan kurma keju pas udah masuk trimester ketiga. Aku rajin banget makan kurma keju, kurma. Sampai pas udah mau deket-deket lahiran pun kayak gue langsung tenggak 7 kurma. Aku juga minum raspberry leaf tea. Itu juga pas masuk trimester ketiga. Aku lupa apa, tapi memang intinya untuk membantu untuk persalinan juga sih. Terus aku juga banyakin makan daging. Kayaknya aku tuh nggak terlalu suka makan daging sebelumnya. Daging merah ya, kayak daging sapi gitu-gitu nggak suka sebelumnya. Biasa aja. Tapi semenjak hamil Ade tuh aku jadi sering banget makan daging. Nggak tahu kenapa aku suka banget. Yang jelas harus matang sempurna. Aku makan daging, banyakin protein, dan aku memang nggak terlalu banyak makan nasi gitu. Jadi bener-bener daging. Aku suka banget makan daging. Terus apa? Masih makan manis nggak? Masih banget. Aku masih makan manis. Terus aku juga minum vitaminnya pokoknya yang dikasih tahu sama objin aku. Jadi coba kalau misalkan kalian memang bingung vitamin apa, coba tanyakan ke dokter kandungan kalian gitu. Kalau aku pribadi yang aku konsumsi tuh pada saat hamil Blackmores pregnancy, bukan non-sponsored ya, tolong non-sponsored, Blackmores pregnancy. Terus dari gitu aku juga minum vitamin D, kalsium, sama aku minum vitamin C. Vitamin C-nya aku pakai dari ester C. Pokoknya itu yang kayak gitu deh. Pokoknya aku cari vitamin C yang memang aman di lambung aku gitu. Bukan iklan lagi ya, bukan, saya ingatkan. Udah sih, itu aja. Oh sama pokoknya kayak gerakan yoga gitu, aku coba cari yang memang bisa membuat optimal janin tuh posisinya optimal. Banyakin sujud juga. Udah sih, itu aja sih. Oh sama ya itu lagi sih, berpasrah ya. Lagi-lagi berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Ambi boleh sih, tapi jangan terlalu ambi. Pokoknya ya udah ikhlas, belajar ikhlas. Karena semakin kayak pada saat lo ikhlas tuh ternyata ada aja gitu jalannya. Kayak pernah nggak sih kalian misalkan kalian ngilangin barang gitu kayak, barang gue hilang, wah itu sedih banget rasanya, nyari-nyari gini segala macam kesana kemari. Sampai akhirnya lo ada di fase kayak, ya udah deh, kalau emang hilang ya udahlah, berarti udah bukan rezeki gue lagi. Terus tiba-tiba tuh barang nongol. Pernah nggak? Nah itu yang aku rasain waktu pas mau lahiran adik. Pada saat aku mulai ikhlas, malah dikasih jalannya, malah kayak shoot gitu. Masya Allah, tabarakallah, Allahumma barik. Gitu sih temen-temen. Gimana, maaf banget nih kalau misalkan aku ngomongnya terlalu cepat atau terlalu menggebu-gebu, karena memang aku kalau misalkan cerita excited banget pasti kayak kebawa. Tapi semoga cerita aku kali ini tuh bisa membawa dampak positif, memberikan pesan-pesan positif juga, banyak pelajaran yang bisa diambil juga gitu. Karena pure aku tuh pengen banget sharing ini ke kalian karena aku sudah merasa menganggap kalian temen aku, sahabat aku. Stop, gak usah kayak gitu. Ya pokoknya aku senang aja bisa comeback stronger. Wih, amin, doain aku ya. Nah sekarang aku lagi di fase menyusui dan it's not easy. Ini di balik makeup ini ada kantong mata yang luar biasa, seperti Chanel, kayak very very big and very very dark. Ibu-ibu newborn dengan anak laki-laki ternyata mantap. Karena apa? Bangun terus, buat nyusu terus. Nggak ada itu aturan 2 jam 3 jam sekali nyusu. Tidak berlaku untuk anak laki-laki teman anak saya. Ketika saya udah ngasih dia susu, 40 menit kemudian dia teriak. Seperti apa? Seperti nggak dikasih makan. Nggak dikasih makan selama sebulan. Kayak gitu dia jerit-jerit. Tapi it's okay. Mari kita jalani ini semua dengan waras. Stay waras guys, oke? Thank you so much for watching. Dengan yapping aku ini, semoga bisa bermanfaat. Makasih banyak udah dengerin aku. Makasih banyak udah masih stay sama aku. Ayo kita pegangan. Oke. Bye semuanya. Love you.